Jenderal Ahmad Yani telah menjadi Menpang AD ketika ia mengangkat Mayor Subardi sebagai ajudannya. Dalam kenangan sang mayor, proses ini berlangsung secara kebetulan, cepat dan tak disangka-sangka. Presiden Soekarno tengah mengunjungi Bali tatkala Jenderal Ahmad Yani bertemu dengannya. Kala itu ia adalah komandan dari sepasukan tentara yang bertugas mengawal areal strategis dari lapangan terbang Ngurah Rai hingga Tampak Siring. Pada saat berpapasan, Jenderal Ahmad Yani mengajak dia ke Jakarta. Mayor Bardi tak menolak. Di ibu kota, ia kemudian diangkat jadi ajudan Menpang AD. Sebagai ajudan, Mayor Bardi sangat mengagumi atasannya. Di mata dia, Jenderal Ahmad Yani punya kepribadian yang kebapaan, baik, cerdas, dan tegas. Bagi sang ajudan tak mengherankan informasi yang pernah ia dapatkan bahwa Pak Yani berhasil meraih peringkat nomor 1 ketika lulus dari pendidikan militer di Amerika Serikat dan meraih prestasi yang sama ketika beliau menyelesaikan latihan perang-perangan di Eropa. Tak mengherankan juga baginya jika kemudian Presiden Soekarno memilih Jenderal Ahmad Yani sebagai orang nomor 1 di tubuh Angkatan Darat. Sepanjang pengetahuannya, hubungan antara sang jenderal dan sang pemimpin besar revolusi cukup bagus. Itulah sebabnya misalnya Jenderal Ahmad Yani dipercaya Presiden menjadi Kaskoti atau Kepala Staf Komando Tertinggi. Kalau Bung Karno berhalangan, Menpang adalah yang mewakilinya untuk memimpin rapat di lembaga militer yang sangat berkuasa dan berpengaruh itu. Pada Kamis malam 30 September 1965, itu sekitar pukul 19, Bardi menyampaikan pesan telepon dari Sabur, yaitu ajudan Bung Karno, kepada atasannya. Presiden rupanya berkenan mengundang Jenderal Ahmad Yani untuk menghadiri acara minum teh di istana pada pukul 7 pagi esok harinya. Saat menyampaikan pesan ini terjadi menjadi saat terakhir ia bertemu dengan Menpang AD. Karena setelah itu Jenderal Ahmad Yani menyuruhnya pergi ke Koti untuk mengirimkan telex ke Gubernur Jawa Timur Wiono. Sekembalinya dari tugas ini hari sudah cukup malam. Bardi pun memutuskan untuk langsung kembali ke rumah. Tempat tinggalnya berada di Jalan Lembang juga, tak seberapa jauh dari kediaman Menpang AD. Ia betul-betul tak mengetahui penembakan dan penculikan atas diri Jenderal Ahmad Yani. Pagi-pagi buta ia dibangunkan oleh seorang pelayan keluarga Ahmad Yani yang bernama Mbok Milah dan memberi kabar yang benar-benar mengejutkannya. Mbok Milah bilang Jenderal Ahmad Yani telah ditembak dan dibawa pergi oleh pasukan Cakra. Dari penuturan lengkap Mbok Milah, Mayor Bardi menarik kesimpulan bahwa para penyerbu punya perhitungan yang teliti dan sempurna. Mereka misalnya tidak mau memberi kesempatan Menpang AD berganti pakaian dari piyama ke seragam lengkap, sebab mereka paham bahwa sekali baju dinas berhasil dikenakan sang jenderal, sikap mereka semua atau paling tidak sebagian dari anggota gerombolan bisa berubah drastis. Dari semula bersikap lepas dan bebas, mereka bisa menjadi enggan, segan, dan tunduk. Kalau sudah begitu, misi mereka dapat gagal dan berantakan di tengah jalan. Sang mayor tak percaya begitu saja akan semua hal yang didengarnya. Pada keluarga Yani yang menyergapnya dengan banyak pertanyaan mengenai keberadaan dan kondisi Menpang AD, ia memang menyampaikan info tertentu kepada mereka. Ia mengatakan, Pak Yani berada di istana bersama Presiden Soekarno dan luka-lukanya sedang dirawat oleh tim dokter. Tetapi jauh di dalam hati, ia belum yakin atas keterangannya sendiri. Jika itu dikemukakannya juga, pertimbangan utamanya adalah karena ingin menghibur dan menenangkan hati mereka. Di lapangan, secara tak kenal lelah dan henti, ia terus berusaha menggali keterangan dari banyak pihak.